kuliah Ramadan Universitas Islam Riau, Kurma, di Ramadan 1447 Hijriah. Mari sama-sama kita saksikan dengan tema hari ini adalah memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita selalu disibukkan dengan aktivitas kita. Setiap hari kita gunakan sepenuh waktu untuk menyibukkan diri, bekerja formal, mengajar, berdagang, menyelesaikan administrasi perkantoran. Bahkan ada juga yang memikirkan akreditasi institusi, akreditasi program studi. Semua menyibukkan dan tentu itu menghabiskan waktu kita hari-hari. Namun ada satu pertanyaan barangkali yang bisa menggugah kesadaran kita, Bapak Ibu sekalian. Sudahkah kita memikirkan akreditasi akhirat untuk diri kita masing-masing? Ya, akreditasi akhirat. Sudahkah kita pastikan bahwa nama kita termasuk salah satu nama yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang terbebas dari api neraka? Maka di kesempatan yang singkat ini, mari sama-sama kita mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau bersungguh-sungguh menggunakan waktu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Dan beliau sudah menginformasikan kepada kita bahwa syahrul Ramadan syahrun awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkun minan nar. Bulan Ramadan adalah bulan di mana sepertiga awalnya adalah penuh kasih sayang Allah, rahmah. Sepertiga keduanya adalah ampunan Allah. Dan sepertiga akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Nah, momentum hari ini dan minggu ini, saudaraku semuanya, kita berada pada fase 10 hari Ramadan di tahun ini. Untuk itu, mari kita simak sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrul awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengecangkan ikat pinggangnya, menguatkan tali ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malam Ramadan dan membangunkan keluarganya. Maknanya adalah bahwa seluruh kegiatan Ramadan, terutama di malam Ramadan itu digunakan dengan untuk beribadah, menghindarkan diri dari kesenangan duniawi dan fokus hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan stressingnya adalah bagaimana agar kita mohon ampun dan terhindar dari api neraka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan ketika menghidupkan malam-malam Ramadan itu? Maka Aisyah radhiyallahu anha menginformasikan kepada kita bahwa idza dakhala al-ashr al-awakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil masajid hatta yatawaffahu Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid di 10 hari terakhir
sepanjang hidupnya sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pelajaran bagaimana kita mengisi di malam-malam 10 hari Ramadan itu dengan i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi seorang hamba yang terbebas dari api neraka. Apakah hanya diam saja di masjid? Tidak. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangi memikirkan hal-hal yang tidak berguna yang sifatnya duniawi. Perbanyak untuk memikirkan kepentingan akhirat kita. Kurangi membaca halaman-halaman scroll-scroll HP. Perbanyak untuk membaca mushaf Al-Quran. Kurangi untuk memikirkan tentang jabatan, kedudukan, kepentingan yang lain. Tapi perbanyaklah untuk merenungkan apa bekal saya untuk akhirat dan apakah saya sudah pasti terbebas dari api neraka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi saja masih merasa penting untuk mohon ampun kepada Allah sehingga beliau beriktikaf. Sepenuh waktu, sepenuh malam digunakan dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa apa yang layak kita baca ketika kita menghabiskan malam-malam Ramadan itu selain kita mohon ampun kepada Allah, membaca Al-Quran, mengerjakan sholat-sholat sunat. Maka pernah suatu saat Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa doa yang harus saya baca ketika berjumpa dengan Lailatul Qadar?" Karena sebelum 10 hari terakhir malam-malamnya berpotensi untuk turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di mana nilai Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita konversi dengan tahun berarti 83 tahun kebaikan akan Allah berikan kepada kita. Maka kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, doa apa yang kira-kira bisa mewakili kebutuhan kita ketika mengisi di 10 Ramadan terakhir?" Maka Rasulullah menjawab, "Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ada yang menambahkan, "Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim." Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan suka kepada ampunan. Engkau Maha Pemaaf dan suka kepada kemaafan. Oleh karena itu, ampuni dosa saya Allah, maafkan dosa-dosa saya Allah. Itulah doa yang sangat populer dan saat ini tentu di setiap masjid, di setiap tarawih kita selalu mendengarnya. Perbanyaklah membaca doa itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan berlalu lalu kemudian kita masih dosa masih banyak. Jangan sampai Ramadan berlalu lalu kemudian kita tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hari ini, minggu ini, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maksimalkan 10 hari terakhir ini untuk betul-betul kita membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang hormati, semua kita orang yang hebat. Semua kita orang yang berpangkat. Semua kita dikaruniakan Allah dengan kelebihan-kelebihan duniawi. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah hamba yang lemah, yang selalu membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita semua senantiasa bermohon, bermunajat kiranya Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menghindarkan kita semua dari jilatan api neraka. Terima kasih atas perhatian semuanya saudaraku, dan tetap semangat, tetap memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan, iktikaf, ajak keluarga. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni dosanya dan terhindar dari jilatan api neraka. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kuliah Ramadan Kurma yang ditaja oleh Humas Universitas Islam Riau. Selamat menyaksikan, dan tayangan ini akan selalu diputar di bulan-bulan Ramadan selama berlangsung di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Terima kasih dan selamat menyaksikan.